Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Berharap kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, berkati satu persatu setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah mahakarya tidak pernah tercipta dalam satu malam. Ada goresan kuas yang berulang kali dilakukan. Penghapusan sketsa yang salah dan waktu pengeringan yang lama sebelum keindahan yang utuh dapat dinikmati. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang seringkali terjebak dalam obsesi terhadap hasil akhir sehingga kita lupa bahwa keindahan sejati justru terletak pada setiap babak yang sedang dilalui. Ketidaksabaran dalam melewati fase-fase sulit seringkali memicu kita untuk mencari jalan pintas. Padahal jalan pintas jarang sekali menghasilkan suatu yang indah. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 4 berkata demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam sejarah Alkitab menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang besar seperti Musa tidak langsung menjadi pemimpin bangsa Israel dengan tiba-tiba. Ada proses selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan mengubah dirinya. Seorang pangeran Mesir yang memiliki emosi meledak-meledak, Tuhan ubah menjadi seorang hamba yang paling lembut hatinya. Proses tersebut bukanlah hukuman pada waktu Tuhan membentuk kehidupan kita. Ada yang dihapus, ada yang dikikis. Melainkan itu adalah ladang pendidikan Tuhan untuk membentuk kapasitas kepemimpinan kita menjadi orang yang sukses sesuai dengan firman Tuhan. Menjalani proses hidup memerlukan keberanian untuk merangkul ketidakpastian dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan waktu. Di dalam bagian yang kita baca, hal yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah bertekun. Yakobus mengatakan bahwa orang yang bertekun pasti akan menghasilkan buah yang matang. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, tumbuh-tumbuhan di luar sana tidak ada, ditanam hari ini besoknya akan tumbuh, tidak ada. Tanaman-tanaman itu butuh proses. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang bertahun-tahun. Apalagi kita sebagai umat kesayangan Tuhan, anak-anak Allah, kita butuh diproses setiap hari. Tapi ingatlah, pada waktu proses Tuhan itu membentuk kehidupan kita, tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini bisa kita lihat. Seseorang tetap setia melakukan tanggung jawab kecil di tengah situasi yang tidak kunjung berubah. Misalnya saat doa-doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, maka tetaplah bertekun, terus mendoakan. Pada waktu doa kita seolah-olah tidak dijawab Tuhan, kita berpikir demikian. Ingatlah, doa kita selalu dijawab Tuhan. Jawaban doa yaitu tidak, ya, dan tunggu. Maka fase-fase sulit dalam kehidupan kita sebenarnya adalah kesempatan di mana akar iman kita sedang ditarik lebih dalam supaya makin kuat. Ketika akar iman kita makin kuat, maka pada waktu kita bertumbuh ke atas, ada badai, ada rintangan, menggoyang iman kita, kita tidak akan mudah jatuh. Karena kenapa? Akar kita tertancap lebih dalam. Dan iman itu harus ada yang menopangnya. Apa itu? Yaitu iman kita kepada Kristus. Pertumbuhan yang besar hanya boleh terjadi ketika kita benar-benar beriman dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari hari ini saudara-saudara, kita menghargai setiap proses yang diberikan Tuhan. Apabila kita sedang dipangkas, dimurnikan, atau kita sedang dibakar, atau kita sedang kehilangan, atau apapun itu, ingatlah, ketangguhan mental kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ketangguhan iman kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan ingin memakai saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang besar. Orang-orang yang mau menjadi berkat bagi orang di sekitar. Mari hari ini hiduplah dalam ketekunan di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa setiap proses kehidupan yang kami jalani saat ini tidaklah mudah. Seringkali proses yang kami lalui sakit, meneteskan air mata kami, membuat kami tidak berdaya, bahkan tidak sedikit kami berkata,
sudah selesai Tuhan. Saya tidak mau lagi. Bahkan kami tidak sedikit mengatakan juga, akhiri saja hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau terkadang kami mengatakan hal demikian. Tolong kami untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.